Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Kau terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untuk-Mu. Ya Allah, luruskan niat kami, lindungi kami dari niat yang salah, ilmu yang tidak manfaat, doa yang tidak Engkau ijabah, amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita akan bacakan sebuah hadis sahih penting ini hadis Imam Bukhari 5641, kalau hadis Imam Muslim 2572. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu musliman," tidaklah menimpa kepada seorang muslim, min nasabin, capek, lelah, letih, capek, wala wasabin, tidak pula ditimpa sakit, penyakit, yang penyakitnya itu terus ya, wala hammin, tidak juga ketika ditimpa kegalauan, cemas, wala huznin, dan tidak pula ditimpa sedih sekali, nelangsa hati ini, wala adzan, dan tidak juga ditimpa gangguan, baik lahir maupun batin, kita diganggu orang ataupun makhluk lainnya, wala ghamin, dan tidak pula tekanan jiwa atau kesempitan hati, hatta syaukati yusyakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena yang tadi itu. Nah, ini berita gembira nih. Tapi ini wajahnya tenang semua. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Mau diampuni Allah? Salah satu mau diampuni Allah, pertanyaannya berapa banyak istighfarnya? Bagaimana Bu? Sedikit atau sedikit sekali? Sedikit sekali atau langka? Nah, dosa nambah setiap hari, setiap jam, terus. Sedangkan istighfar sedikit, jarang istighfar.
istighfar jarang. Sholat itu penghapus dosa. Seperti di depan ada sungai, mandi, siang mandi. Tapi mandinya cuman kakinya aja yang dicelupin. Harusnya dengan sholat itu dosa berguguran. Tapi sholat kita tidak khusyuk. Sedekah itu penghapus dosa. Tapi sedekahnya 1000. Itu juga yang lepet dan tinggal setengah. Jadi benar-benar penghapus dosanya tidak ada. Istighfar, sholat, sedekah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan sedikit. Tapi lihat HP jadi dosa, lihat orang jadi dosa, ngobrol jadi dosa, terus dosa banyak, penghapusnya sedikit. Allah sangat sayang kepada hambanya. Kalau Allah mau menggugurkan dosa kita, ya dibuatlah episode. Capek, banyak kerjaan, sehingga letih. Nah itu penggugur dosa. Atau sakit, udah gitu sakit, flu, ada sakit yang lama, yang kambuh lagi, itu izin Allah hadirin, dan itu penggugur dosa. Ndud, isoh, dan yang lainnya yang berbaring terus, itu berguguran terus dosa-dosanya. Kemudian apalagi banyak hal yang mencemaskan sehingga perasaan tuh teraduk-aduk. Gimana nanti, apa yang akan terjadi? Nah itu juga penggugur dosa. Atau kalau ghamin itu terhadap yang belum terjadi, ya. Jadi tekanan dari yang belum terjadi tapi kepikiran oleh kita. Kalau huznin itu yang sudah terjadi, sedih, perih. Ingat yang lalu tuh ada yang membuat luka, perih. Itu pun penggugur dosa. Lalu ada aja yang jahil ke kita, yang nipu, utang nggak dipulangin, ngomongnya nyakitkan, nyelekit. Ini akan ada nih penggugur dosa dalam berbagai bentuk yang gangguan. Dari siapa aja? Bisa dari anak, dari pendamping hidup, dari orang tua, dari guru, dari tetangga, dari teman. Akan ada hal-hal yang membuat kita merasa menjadi sangat tertekan. Ini penggugur dosa hadirin. Ya, wala ghamin, ya ini juga ya, tekanan, kesempitan hati, termasuk hatta syaukati yushakuha. Lagi duduk, pas dilihat ternyata ngedudukin jarum layar, ya. Yang buat ngerajut karung. Enggak lah. Atau lagi ibu lagi betulin keludung, ketelen. Nah itu bagian penggugur dosa ya. Ketelennya tuh bukan satu, karena ibu tuh begini tuh wadah jarum pentul. Astagfirullah, ngarang hadirin. Apa aja, makan sate ketelen sama tusuknya, ini yang dramatis nih ya. Ada aja, buka pintu, kejepit ya, nginjek keset, jatuh, sampai yang kecil-kecil sekalipun. Apa aja yang kecil-kecil sekalipun, itu semua izin Allah, semua kafarah. Jadi harus bagaimana supaya efektif? Pertama, kalau sudah terjadi sesuatu yang tadi, apa saja tadi, lelah, sakit, cemas,
sedih, diganggu orang, ya, kesempitan hati, kemudian walaupun tertusuk duri, sekecil apapun ya, ini lagi duduk di sini, ada aja yang ke tubuh ini semuanya jadi kafarah, penggugur dosa. Jadi Allah tuh sayang ke kita, maka dibuatlah gangguan-gangguan seperti ini. Hal yang tidak nyaman, ini kalau dibulatkan, hal yang tidak nyaman yang akan membuat dosa kita berguguran. Satu, kita harus yakin bahwa ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Ini akan terus diulang-ulang ya, karena ini kejadiannya terus terjadi. Jadi lagi capek sekali. Udah capek ngurus anak, capek ngurus rumah. Ya Allah, capek. Ini pasti dengan izinmu saya capek ini. Sakit, ya Allah, dengan izinmu. Ada yang menghina, ya Allah, biiznillah. Jadi tidak boleh lepas dari keyakinan. At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Izin Allah dulu. Kemudian perkataannya apa? Kalau musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat ya, sabar itu pada pukulan pertama. Artinya terjadi, sakit, hati sakit, atau apalah yang tadi disebutkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu merupakan SOP, prosedur kalau mau berguguran dosa. Lalu sesudah itu perkataannya apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Saya harus menjalani ini. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Terima. Terima. Capek, saya terima capek ini. Sedih, ya Allah, saya terima kesedihan ini. Sakit, ya Rabb, saya terima. Ada yang ganggu, ya Allah. Ada yang kecopetan, saya terima. Copet, bukan copet. Saya terima takdir ini. Itu faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Hadirin, kita tuh fitrahnya ingin nyaman, ya, ingin enak, nyaman, lancar. Tapi tidak akan begitu terus. Karena orang berumah tangga tuh tadinya ingin sakinah, betul? Kalau bisa seperti di pantai, dipelankan, kan lari. Tiba-tiba ada karang, kedebut. Macam-macam hidup ini. Ini duduk begini aja kan maunya nyaman, tinggal sajadah. Tiba-tiba udah ngapling mau ke toilet. Keluar dari toilet sajadahnya didudukin orang. Ada aja ini lagi begini. Lagi sholat enak-enak, yang di sebelahnya menguap, ternyata kawah ya. Iya kan? Ada aja itu kejadian tuh, betul tidak? Astagfirullahaladzim. Dikasih air minum anget, pas kena ternyata panas. Ada aja kejadian-kejadian tuh. Masuk ke toilet, ternyata airnya macet. Itu juga ada. Terus kejadian. Ketemu orang ngomongnya nggak enak, WA-nya nggak enak, ya. Ini semua bukan kebetulan. Ketidaknyamanan itu, tolong didengar, ketidaknyamanan itu izin Allah. Supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Karena yang bisa bikin nyaman adalah
Allah. Nah, kita biasanya terus berkutat dengan ketidaknyamanan. Kalau sakit terus mikirin sakitnya, kalau dihina orang terus mikirin penghinaannya, kalau dimarahin orang mikirin orangnya. Salah, tidak selesai. Allah itu membuat ketidaknyamanan supaya kembali kepada Allah. Makanya terima. Ya Allah, saya terima episode ini. Silakan rasakan hadirin. Ketika mengatakan saya terima, saya ridho ya Allah. Bukan ikhlas ya, ridho. Kalau ikhlas itu kita berbuat sedekah ikhlas, uang hilang, ridho. Ikhlas itu dalam mengabdi ke Allah, ridho itu menerima takdir Allah. Faman rodiya falahur ridho. Ini yang biasanya kelewat hadirin. Karena ada dalilnya, waman sakito falahu sakht. Barang siapa yang marah, tidak nerima takdir, Allah jadi marah juga. Kalau kita nerima takdir, ya Allah saya terima episode ini, saya terima ya Allah. Sakit ini saya terima, saya dihina orang. Dengar ya, menerima takdir itu bukan berarti membenarkan kezoliman orang. Beda. Misal begini ya, kita kehilangan dompet, kita tidak membenarkan perilaku maling, tapi kan ini menimpa kita, saya terima ya Allah takdir ini. Sakit saya terima. Rasakan aja orang-orang yang berani dan bisa menerima episode satu, hatinya oleh Allah dilapangkan. Yang kedua, akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan solusi. Yang ketiga, akan dapat pahala. Nah, tapi yang paling penting Allah ridho. Kalau kita tidak ridho, tetap aja terjadi, betul tidak? Hatinya dibikin sempit oleh Allah, capek. Kemudian tidak ada jalan keluar dan jadi dosa. Allah murka kepadanya. Saya terima ya Allah. Coba ya. Menerima takdir tuh Masya Allah. The power of apa ya? Of love. Itu lagu hadirin. Kalau kita bisa nerima takdir, itu ciri orang beriman. Kemudian sesudah itu bagaimana? Kalau kita ditakdirkan, ya Allah saya terima. Lanjut lagi. Ya Allah, saya mohon ampun. Pasti semua ini diundang oleh dosa saya. Gitu. Dompet hilang, astagfirullah ya Rabb. Saya ngaku saya pelit, tidak bayar zakat. Sedekahnya juga milih yang jelek-jelek uangnya. Uang logam juga yang sudah penyok. Astagfirullah. Saya ngaku ya Allah, mulut saya jarang baca Quran, jarang zikir, banyak kata-kata sia-sia, banyak kata-kata yang menyakitkan. Ini lagi sakit gigi nih, lagi sariawan, radang tenggorokan. Ampun ya Allah, mulut ini jarang menyebut namamu. Jerawat, astagfirullah ya Rabb. Betapa sibuk membersihkan wajah tapi jarang membersihkan hati. Bisul, astagfirullah ya Allah. Misalkan ini adalah laki otot kawat balung besi, tinggal dikasih bisul aja, diketek ya kan. Tidak susah bagi Allah. Allah tahu kalau kita lagi ngaca, lagi bercermin apa yang ada dalam pikiran. Allah tahu kok, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Astagfirullah.
cari tahu terus dosa. Jadi sakit itu, ampun ya Allah, ampun. Saya ujub, saya merasa kuat, saya merasa sehat, saya merasa senang berolahraga. Astagfirullah ya Allah. Terus. Kalau di rumah ada masalah, astagfirullah ya Allah. Saya ngaku, saya belum jadi orang baik, belum jadi contoh yang baik. Saya belum bicara lemah lembut, saya masih kebawa emosi. Jadinya kepahitan itu bawanya ke tobat. Ini keren. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gini hadirin, ada syukur, ada sabar, ada ikhlas, ada taubat. Mana yang paling membuat Allah gembira? Taubat. Allah senang kepada ahli syukur, Allah senang sekali kepada ahli sabar, Allah senang kepada orang ikhlas. Tapi yang diceritakan dalam hadis, Allah tuh sangat gembira lihat orang taubat. Makanya Allah hapuskan dosa-dosanya. Astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah. Kendaraan tiba-tiba mogok, motor mogok, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Pas dilihat bensinnya habis, pom bensin masih jauh. Tiba-tiba datang teman, kenapa itu ngedorong? Ya ini saya lalai bensinnya. Udah pakai saya, minggir motornya. Sudah tahu belum cara ngambil bensin dari motor? Sudah tahu belum? Nah, yang paling gampang motornya dijungkirin. Tapi kan susah. Ambil botol bekas minum plastik gitu ya. Masukin selang ke tank, masukin kena tutupnya, rapatkan supaya nggak ada udara. Pencet itu botol sampai gepeng, lepasin, masuk tuh bensin. Kok ada botol, kok ada selang? Allah yang ngatur. Tidak ada yang sulit. Allah tahu kita dalam kesulitan apapun. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ada lagi sesudah itu apa coba? Syukur. Misal sakit gigi, alhamdulillah ya Allah, saya terima. Ampun, saya ngaku jarang baca Quran, banyak ngomong sia-sia. Tiba-tiba matanya jadi belekan, astagfirullah. Ini nih si suka mata maksiat, astagfirullah. Ini sudah istighfar, syukur. Kenapa? Alhamdulillah yang sakitnya cuma satu. Coba kalau ngabring semuanya ya kan. Lidah nggak sakit, hidung nggak sakit, jangan lupa itu disyukuri hadirin. Jangan lupa mensyukuri, karena musibah dengan nikmat itu pasti musibahnya dikit, ya kan? Kalau ada orang yang menghina kita satu orang, jangan lupa dengan orang-orang yang baik ke kita. Ibu misal dimarah suami, jangan lupa suami jalan rezeki, jalan ibu bisa tinggal. Jadi jangan sampai fokus kepada yang gak enaknya, tapi fokus juga pada karunia Allah yang bisa disyukuri. Iyalah. Baru sesudah itu ikhtiar dan doa satu paket. Ya Allah, saya harus makan obat apa? Tetap ke Allah, ya. Karena kalau tolong berikan obat anti sakit, yang disuruhnya nggak ada. Pas sampai ke sana apotek tutup. Doa, ya Allah, ya Engkau ya Syafi, Anta Syafi, ya Rabb, Isfi ya Rabb, Anta Syafi, la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Minta tolong harus minta ke Allah dulu. Wa idza sa'alta bagaimana?
Ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta wasta'in billah. Apabila minta, minta dulu ke Allah, minta dulu ke Allah. Kalau mau minta tolong ke Allah. Sebelum bicara ke siapapun harus ke Allah dulu. Karena siapapun enggak bisa bergerak tanpa izin Allah. Ibu mau apa aja sama suami, ke Allah dulu. Karena suami bukan sumber karunia. Allah yang menggerakkan. Sama bapak ingin apa saja dari istri, minta dulu ke Allah. Allah mendengarkan kok. Allah yang ngebulak-balik hati. Biasanya orang enggak minta ke Allah dulu. Benar? Ikhtiar sempurnakan seperti Siti Hajar. Sofa, marwah, sofa, marwah. Rasulullah juga pakai baju besi, pakai helm. Padahal Rasul tahu tidak, musuh-musuhnya Rasul itu adalah makhluk Allah juga. Tidak mungkin luka tanpa izin Allah. Tapi Rasul sempurnakan, rapat, strategi. Waktu hijrah, Rasulullah tahu persis semua keadaan itu dalam genggaman Allah. Waktu hijrah, Rasulullah mau ke Madinah, tidak langsung ke Madinah, tapi ke Gua Sur. Kebalikan Madinah itu. Kesini dulu bersembunyi, ada yang menghapuskan jejaknya. Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq dipandunya itu bukan oleh seorang muslim. Itu masih musyrikin tapi punya pengetahuan tentang jalan. Ikhtiar sempurnakan ya. Masuk ke gua, diam dulu di sana beberapa malam, baru perjalanan ke Madinah. Ikhtiar itu ibadah, doa itu ibadah, dan kita disuruh ibadah. Perkara sembuh atau tidak, urusan beres atau tidak, itu Allah yang menguasai. Gitu. Kenapa suaranya jadi pelan? Kata yang tahu kedokteran, kebanyakan ngomong. Jadi di sini. Nah sekarang siapa yang mau nanya silakan. Surat Yunus 107 Ustaz, supaya mantap. Bapak mau nanya sesuatu? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofonnya? Nama saya Isal Muslim dari Kalimantan Timur, dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kebetulan kesini pas lagi liburan, dan pertanyaan saya terjadi yang tadi bahas itu pernah terjadi kepada saya. Saya seorang kepala sekolah dulunya, ada masalah yang luar biasa yang saya sempat terzolimi ya, dimana saya bantu sekolah yang mana di sampingnya itu sempat para guru apa semua itu beli tanah gitu. Ternyata tanah itu milik sekolah yang di DP, yang sudah lama tidak dilanjutkan. Kemudian terjadi masalah hampir 10 kapling, 50 kapling gitu. Ujung-ujungnya karena saya kepala sekolah, jadi saya yang menjadi kuasa untuk membantu sekolah tersebut. Tapi malah sebaliknya gitu. Akhirnya orang sekolah yang saya bantu malah saya yang dituduh, orang yang saya bantu untuk take over ganti tanah, sudah saya siapkan tanahnya, malah saya malah disuruh mengembalikan juga pakai uang, dan itu waktu itu COVID. Jadi dua yang kena.
saya malah dikeluarkan tanpa ada surat atau apa gitu, terus yang punya tanah malah nagih, dan itu terjadi hampir sekitar 2 tahun lebih ya. Tapi sekarang udah beres ya. Yang menariknya yang AA bilang tadi, akhirnya saya sempat putus asa dan bingung. Saya sempat jualan apa gitu ya, alhamdulillahnya istri masih mau bantu lah gitu. Ketika itu akhirnya saya pikir ya sudahlah, nggak juga bisa saya harapin. Saya minta sama Allah, saya doa, ya Allah udah terima lah gitu posisinya. Dan yang menariknya setelah hampir 2 tahun tiba-tiba ada gitu jalan, dan alhamdulillah nggak sampai 5 bulan yang di bank yang take over lunas. Orang-orang itu saya cicil dengan saya jualan jualan gorengan apa gitu, dari seorang kepala sekolah kayak jadi jualan gorengan gitu. Alhamdulillah lunas, dan saya nggak nyangka saya bisa ngelunasin, sampai nggak nyangka 200 juta bisa lunas ya gitu. Padahal dengan gorengan. Ya gitu. Ternyata karena memang saya juga ada orang yang minta konsul saya, dan dari situ saya bisa ngelunasin juga. Masya Allah. Jadi cuma ada pertanyaan saya yang sekarang alhamdulillah Allah naikkan derajat saya, dan alhamdulillah Allah bisa sampaikan saya ke sini. Pertanyaan saya yang sampai sekarang, saya coba untuk sholat tobat gitu dan sebagainya. Cuma setelah tobat masih tetap ada satu masalah dan sebagainya, dan kadang hal-hal yang sering sudah saya tobatin, perbuatan itu kok masih, contoh misalnya angkuh, misalnya mentang-mentang merasa, kadang kalau ketemu sama orang baru sadar habis sudah selesai, kok masih ya kelakuan saya begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kepahitan itu pasti diundang oleh dosa. Bagi kita etikanya begitu ya. Dalilnya An-Nisa 79 Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, kalau kita masih sekarang rada petantang-petenteng lagi misal ya, berarti kita sedang ngundang nih. Besok lusa akan ada lagi masalah. Cepat tobat. Gak mungkin kita tanpa dosa. Ada lagi. Tapi dengan tobat yang serius, grade-nya akan berkurang terus ya. Karena dosa besar itu intinya kan dosa kecil yang tidak dianggap oleh kita. Misalkan mata sering melihat yang tidak halal, itu lama-lama jadi itu. Makanya dengan tobat ini nanti kita makin peka. Sekecil apapun masalah, tobat, astagfirullah. Syukur kalau bisa sholat ya. Kalau enggak, jadi itu besok lusa. Ada aja itu. Pokoknya tiap kali kita sombong, petantang-petenteng, ngomongin orang, apa aja ya. Mata tidak terjaga, tunggu aja itu. Allah lihat maksiat kita. Dapat tuh. Berbagai kepahitan nanti datang. Cara yang aman adalah minimalisir berbuat dosa dan terus tobat dan segera tobat. Jadi tahan diri dari maksiat sambil terus berbanyak tobat, ngegerus dosa yang lama. Kalaupun tergelincir segera itu ya. Yang paling hebat sih kalau aduh astagfirullah nih saya tadi salah, udah ngomong gitu, ambil wudhu, sholat, aman tuh Pak, insya Allah. Nah biasanya tidak mau tobat, sibuk nyalahin orang lain. Orang lain cuman alat saja dari Allah. Sampainya tabungan dosa kita. Penelpon, oh ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu surat Yunus 107. Kita mendapat sesuatu biiznillah, ya. Wa iyamsaskallahu bidurrin. Sebagian ulama tafsir menyebutkan jikalau Allah menyentuhkan, karena kalau menimpakan habis kita, ya kan, disentuhkan musibah seperti tadi, ya, nggak tahu apa-apa, ujuk-ujuk ini sudah jatuh ketimpa tangga, udah gitu digebrus lagi, ya, di dalam dimakan buaya misalkan, begitu dramatis pisan. Itu izin Allah dan nggak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah. Kalau Allah mau, ya udah dibikin terampil bapak bikin gorengan, ternyata punya ilmu, takdirkan ada konsultan, jadi konsultan, didatangkan aja kliennya, ya nggak, kasih uangnya cukup, ya itu mah Allah yang ngatur semuanya pak. Kalau nggak ada yang mau jadi nanya sesuatu, nggak, gorengan juga bisa ditelan sendiri itu pak. Bagusnya jangan gorengan jualan tuh pak, baikan. Apa? Mim, ada pertanyaan Pip? Sebentar Bu, bagian di medsos dulu ya. Ayo Mim. Cek. Izin A, dari media sosial ada yang bertanya. Dari Instagram, Assalamualaikum AA, saya dipecat pimpinan tanpa alasan yang jelas. Apa yang harus saya lakukan A? Ya, cari kerjaan lagi. Gak mungkin gak ada alasan. Makanya pemimpin iseng pecat, gak mungkin, pasti ada sesuatu ya nggak. Tapi tadi kan udah dijelaskan, itu pasti izin Allah, walaupun syariatnya lewat pemimpin yang zalim, tetap harus kembali. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah, innalillahi wa inna ilaihi. Tenang. Pertama yakin izin Allah, katakan innalillah dan qadarullah, kemudian terima takdir ini. Terlepas kita akan protes dan kesana, tapi terima dulu ya. Kalau gini, kalau genteng jatuh kena jidat, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Tidak mungkin, karena tanda terimanya udah ada ya. Benyut, dilap dulu ya, dilap, obatin. Boleh nanti cari siapa yang ngelempar gentengnya, tetapi terima dulu, udah ada tanda terimanya. Terima, tenang ya, jangan tergesa-gesa, jangan ngejerit, nggak ada gunanya ngejerit, karena bosnya juga lagi keluar negeri. Kemudian tobat, ampun ya Allah, ini pasti izinmu dosa saya ini. Dan syukur cuman dipecat dari kantor, tidak dipecat dari kehidupan ya. Banyak nikmat yang lain yang harus disyukuri, betul tidak Pak? Bapak juga kan ini dihutagi, dipecat dari, pasti masih dikasih ilmu, dikasih istri ya kan, istri mau bantu, masih banyak nikmat yang lain. Tenang ya, ini episode saja. Banyak tobat, makin kuat tobatnya makin ada jalan keluarnya. Kemudian kalau mau nanyakan ke kantor boleh, tapi nggak usah emosional.
Mungkin itu cara Allah mengabulkan doa kita. Dipecat dari kantor itu karena Allah mau ngasih kerjaan yang lain, yang lebih baik. Atau Allah mau memandirikan jadi wirausaha. Karena kalau kita kerja di orang, mungkin tidak bisa mandiri. Ya, banyaklah kebaikannya. Tenang saja. Kalau nasi jadi bubur, cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, serai bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Ya inilah hidup, begini hidup. Lagi enak-enak karir, pensiun, ya udah. Ada yang meniti karir Pak, makin lama tuh makin tegang. Karir makin tinggi, dia makin tegang. Kenapa? Karena batas pensiunnya makin dekat. Enjoy saja, nggak usah segera dipusingin ya. Pensiun. Jalanin, udah waktunya. Masa dari TK mau ke SD stres, mau TK terus, nggak bisa. Ada waktu-waktunya. Hidup emang kayak gini. Satu lagi, Pip. Cek, bismillah. Mau nanya Pak, boleh geser ke situ? Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada saudara pinjam uang ke bank atas nama saya, tapi dia tidak bayar, terus pihak bank nagih ke saya. Apakah saya yang harus bayar? Apakah saya yang harus bayar? Padahal itu bukan hutang saya, tapi atas nama saya. Nah itu namanya pakai dipakai izin atau tidak? Apip? Kurang tahu, nggak dijelasin lagi. Berarti Apip yang tanggung jawab. Kenapa? Kasihan Apip. Lah itu ada kaitannya, kalau itu tidak izin kriminal ya. Harus diproses itu. Itu ada misnya tuh, saya tidak tahu apakah ya udah pakai aja nama saya. Nah kalau itu kita tanggung jawab. Kalau tidak tahu apa-apa tiba-tiba dipakai nama, bisa tanya kenapa bang kok pakai nama saya tanpa konfirmasi ke saya. Itu bisa diproses. Tenanglah, tapi pasti ini ujian. Tobat aja dulu ya. Tobat, gunakan prosedur tadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Agim, ini Masya Allah pagi ini berkah sekali bagi kami sekeluarga. Alhamdulillah. Kami 2 minggu yang lalu baru pulang dari Kuwait. Kami tinggal di Kuwait, terus kita ke Lampung. Kemudian seminggu setelah itu ada berita duka, kakak istri meninggal di Demak. Jadi kita langsung ke Demak. Alhamdulillah sudah 1 minggu di Demak, kita mau pulang lagi ini ke Lampung. Dan kebetulan saya pikir kita mampir dulu, tadinya nggak ada rencana mampir di Bandung, tapi qadarullah Allah kasih jalan ke tol yang baru itu Subang dan Cilenyi itu. Masuklah kita ke Bandung, masuk jam 2 pagi tadi, cari hotel nggak ada yang terima karena sudah full. Qadarullah kita tidur di jalan sebentar, subuh cari masjid di Bio Farma sana tutup. Tapi saya ingat ini, saya dulu alhamdulillah tamatan dari NHI ya ke sana, jadi mungkin masjidnya buka tapi ternyata tutup juga. Jadi kita meluncur ke Darut Tauhid. Alhamdulillah kami bersama anak 4 sama istri di atas. Pertanyaannya mungkin karena background saya yang dulunya pernah kuliah di pariwisata, di perhotelan. Zaman itu Agim juga pernah kita undang ke Masjid As-Safir waktu kami di senatnya itu. Ini saya kebetulan di bagian food and beverage service dulunya. Itu kalau perhotelan mungkin kita tahu bagaimana kehidupan di perhotelan, khususnya di food and beverage. Ada hal-hal yang haram yang harus kita pelajari dan kita pegang. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang, 1 tetes pun saya belum pernah cicip. Ya alhamdulillah. Dan agak geger juga waktu itu, waktu kuliah, karena background saya pesantren Ustaz.
Jadi saya masuk sana 6 bulan saya shaking gitu, tidak sesuai hati ya. Tapi alhamdulillah saya lanjut sampai tamat, dan alhamdulillah saya doa itu supaya saya hijrah, enggak kerja di Indonesia, saya mau kerja di Timur Tengah yang insya Allah itu aman gitu. Alhamdulillah dari 98 saya ke Saudi, 99 saya mulai karir di Kuwait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya pertama Ustadz, yang dulu mungkin kita pernah belajar dan pernah surfing, ya kan, walaupun itu dalam jangka praktek atau praktikum, itu gimana istilahnya? Tobat. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan khusus ini dari kita yang dari Kuwait, kebetulan kita takmir juga di Kuwait. Bukan kita, kami mungkin. Kami, ya, kalau kami. kita saya ke bawah, Pak. Kami kebetulan juga kami takmir masjid di Kuwait. Alhamdulillah kita sudah kedatangan pertama waktu itu Ustadz Yusuf Mansur, kedua Ustadz Salim Fillah, ketiga Ustadz Syafiq Basalamah, keempat yang terakhir ini baru-baru Ustadz Adi Hidayat. Kita mau tanya ini kapan kita bisa bawa Agim ke Kuwait, insya Allah. Oh, jangan dibawa, nanti saya jadi koper. Kita undang Agim untuk mengundang. Kan ada yang memanggil, kapan saya bisa memanggil Agim? Oh, manggil mah kapan aja ya kan. Mengundang, membawa, mungkin mengundang ya. Mengundang, insya kalau membawa itu seperti dipikul saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Inilah namanya takdir ya Pak ya. Tidak terbayang akan ke sini, tetapi karena Bapak tertulis di Lauh Mahfud bekal ada di Darut Tauhid, ke sana tutup, ke situ tutup, jadinya ke sini. Apakah ceramah ini ada manfaatnya Pak? Ada manfaatnya? Jelas ada manfaatnya. Nah, mungkin karena Allah akan menyampaikan ilmu ini ke Bapak, maka Bapak dengar. Siapa yang takdirnya akan dapat ilmu ini pasti dengar. Sebagai apa coba? Sebagai nikmat, tapi juga ujian, apakah diamalkan atau tidak. Tentang dosa yang lalu, tobat, minta ampun saja. Kalau masih, tapi untung Bapak nggak nyicipin ya. Kalau nyicipin gimana? Sedekah sumur air minum supaya orang minum yang banyak. Kalau pernah makanan yang tidak halal bagaimana? Selain tobat, sedekah makanan yang banyak. Jadi pertanyaannya apa ya tadi teh? Bagaimana membawa Agim? Jadi begini Pak, caranya ya. Silahkan saja dibuatkan suratnya ya Pak. Insya Allah. Mungkin yang enak pulang dari umroh mampir ke sana ya. Ya, supaya enggak jauh-jauhan. Insya Allah. Biasanya begitu Agim. Biasanya linknya kadang-kadang ke Qatar, transit ke Kuwait, habis itu ke Oman dan sebagainya. Nanti mungkin kita bisa atur sama teman-teman yang di GCC. Kebetulan Insya Allah, Pak. Ya, kita bawa istri, enggak tahu di atas atau di bawah. Di bawah gimana? Iya, jadi gini. Iya. Maaf ya, Pak, istri, mohon doanya Agim. Istri baru selesai S3-nya syariah di Kuwait. Kebetulan anak perhotelan, tapi istrinya anak syariah. Ya, jadi betul. dari Ma'hadin di Kuwait, S1, S2 dan S3. Alhamdulillah itu ya WNI pertama yang Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ilmu itu nikmat dari Allah, tapi juga ujian ya. Apakah semakin tawadu atau jadi ujub? Apakah semakin merunduk? Apakah semakin tegak? Nah itu ujian ya. Makin tinggi Allah berikan gelar, pangkat, jabatan, makin berat ujiannya. Kalau semakin ikhlas, tawadu, makin sujud, merunduk, makin banyak manfaat, lulus. Tapi kalau sebaliknya, nanti tidak bisa bahagia. Karena bahagia itu kalau lulus. Orang itu tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Ya, sudah tertulis di Lauh Mahfud, istri Bapak akan kuliah di Kuwait sebelum Bapak dilahirkan. Ya.
akan selesai ini, selesai itu, udah tertulis semuanya. Sehingga sepertinya takdir ini, ya enggak? Nah, itu syukuri yang banyak ya. Semakin banyak manfaat, semakin bagus. Kenapa Allah ngasih ilmu? Supaya manfaat. Satu, supaya makin dekat dengan Allah. Dua, supaya makin manfaat bagi makhluk Allah. Baru lulus. Ikut bahagia ya Pak ya, semoga lulus. Terima kasih hadirin sekalian. Jam 6 pas. Subhanakallahumma. Boleh Bu, tapi saya nutup dulu ini ya. Terima kasih sahabatku sekalian. Insya Allah sore nanti di Serua penutupan SSG Santri Siap Guna di Jakarta angkatan pertama. Mudah-mudahan ada angkatan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.